Aturan main yang berlaku pada Course 2 pada dasarnya sama persis seperti pada Course 1 sebagaimana sudah dijabarkan pada video sebelumnya. Meski juga dilakukan pada sirkuit yang sama dengan waktu penyelesaian juga sekitar 10 menit, namun arah lintasannya berbeda sehingga ada baiknya Anda juga menghafal lintasan ini sehingga setiap keputusan gerakan yang Anda lakukan pada saat ujian menjadi lebih sempurna. Sebagaimana pada aturan yang dijabarkan pada video sebelumnya, pada saat Anda akan mulai ujian dan masuk ke dalam mobil, maka pastikan untuk mengecek seluruh bagian luar kendaraan dari kemungkinan adanya obstacle termasuk kondisi ban. Setelah itu, masuklah ke dalam mobil, sesuaikan jok dengan postur Anda. Pasang sabuk pengaman, atur posisi semua spion. Pastikan persneling dalam kondisi P untuk matic dan N untuk manual. Injak rem dan starter. Setelah mendapat izin dari officers untuk memulai, hidupkan sen kanan, lepas rem tangan, masukkan persneling, cek spion mulai spion kiri, tengah, kanan, tengok minimal sejajar bahu untuk antisipasi blank spot. Setelah itu, jalankan kendaraan Anda pelan-pelan. Pada titik ini, hidupkan sen kanan, perlambat kendaraan, tengok kanan dan kiri dan melaju jika tidak ada kendaraan yang melintas. Setelah itu Anda akan dihadapkan kepada tikungan, sehingga Anda harus memperlambat kendaraan sampai maksimal hanya 10 km per jam. Setelah Anda melewati tikungan, maka Anda dapat melakukan akselerasi dengan kecepatan maksimal hanya sekitar 35 km per jam. Nah, pada titik ini, Anda harus menghidupkan sen kiri untuk bersiap-siap berbelok. Sebelum belok ke kiri, perlambat kendaraan Anda. Tengok minimal sejajar bahu ke sebelah kiri untuk memastikan tidak adanya pedestrian yang lewat. Setelah itu, beloklah ke kiri. Nah, pada titik ini, Anda juga bisa melakukan akselerasi. Setelah itu, hidupkan sen kanan, dan perhatikan spion tengah dan kanan sebelum Anda mengambil alih haluan ke arah sisi paling kanan, karena Anda akan segera berbelok ke kanan di perempatan di depan. Setelah dirasa aman, pindahlah ke jalur sisi kanan, tetapi tidak boleh melewati garis. Tepat sebelum perempatan, maka perhatikan lampu stopan dan pelankan kendaraan jika berwarna kuning dan berhentilah jika merah. Dan saat lampu hijau, maka majulah sedikit di atas tanda penyeberangan. Dan beloklah jika tidak ada kendaraan yang melaju dari depan dengan tetap memperhatikan penyeberang jalan di sisi kanan. Dan pada titik ini merupakan titik yang sangat krusial, dan perhatikan bahwa penyeberang jalan dan kendaraan dari arah depan adalah prioritas utama sebelum Anda, sehingga pastikan mereka akan lewat terlebih dahulu. Dan pada saat melintasi perempatan, maka pastikan juga bahwa kendaraan Anda melintas tepat sebelum tanda persegi yang terdapat di tengah jalan dengan kecepatan di bawah 10 km per jam. Pada titik ini, Anda akan berbelok ke kiri. Dan pada titik ini pula terdapat tomare yang dibatasi oleh kedua bangunan, sehingga yang harus Anda lakukan adalah hidupkan sen kiri. Setelah itu berhenti sekitar 1 detik tepat sebelum garis tanda tomare. Tengok kanan dan kiri dan majukan sedikit kendaraan Anda, tapi tidak boleh sampai memotong jalur di depan. Dan tengoklah kanan dan kiri, karena pada titik ini terdapat 2 bangunan, sehingga Anda harus memastikan bahwa Anda benar-benar dapat memperhatikan kendaraan yang melaju di jalur depan Anda. Dan beloklah kiri secara perlahan jika tidak ada kendaraan yang melintas. Selanjutnya pada titik ini Anda dapat melakukan akselerasi. Selanjutnya, hidupkan sen kanan, tengok spion tengah dan kiri. Dan sebelum Anda belok ke kiri, maka perlambat kendaraan Anda. Tengok ke kiri,
untuk memastikan tidak adanya kendaraan yang lewat sebelah kiri Anda ataupun pedestrian. Dan beloklah ke kiri. Pada titik ini, Anda juga dapat melakukan akselerasi dan hidupkan sen kiri sebelum akhirnya pada titik selanjutnya Anda akan melakukan deselerasi kembali. Tengok spion tengah, kiri dan pedestrian sejajar bahu kiri, dan selanjutnya beloklah ke kiri. Setelah melewati belokan, Anda juga dapat melakukan akselerasi di titik ini sebelum akhirnya menghidupkan sen kiri. Dan pada saat Anda akan melewati perempatan, maka Anda wajib melihat kanan dan kiri meskipun tidak harus memperlambat kendaraan Anda, terkecuali jika terdapat kendaraan yang melintas dari sebelah kanan dan kiri. Anda wajib untuk memperlambat bahkan menghentikan kendaraan Anda. Tapi jika tidak, melajulah seperti biasa. Nah, pada titik ini Anda akan melewati jalur kecil di sebelah kiri Anda. Maka lakukan deselerasi, tengok spion kanan, kiri, dan pedestrian di sebelah kiri. Dan setelah dirasa aman, maka beloklah ke kiri. Pada perlintasan kecil ini, Anda harus memastikan bahwa Anda dapat melalui perlintasan sempit secara perlahan dan jangan sampai roda kendaraan Anda keluar dari lintasan. Dan saat Anda akan melalui jalur utama di akhir dari jalur belokan kecil ini, maka pastikan Anda memperlambat kendaraan Anda, tengok kanan kiri, dan berhentilah jika terdapat kendaraan lain yang melintas. Jika tidak, Anda tidak perlu berhenti dan langsung melewati jalur utama untuk masuk ke jalur kecil berikutnya. Pada lintasan sempit ini, Anda boleh melaluinya dengan sangat pelan, bahkan dengan memundurkan kendaraan jika diperlukan. Dan pastikan kendaraan tidak keluar jalur atau menabrak pembatas yang dipasang di sisi kanan dan kiri. Anda akan keluar dari jalur kecil dan masuk ke jalur utama ke arah sebelah kanan, sehingga hidupkan sen kanan, lakukan deselerasi, tengok kanan kiri, berhenti jika ada kendaraan melintas, dan jika tidak, segera belok ke kiri. Pada titik ini Anda dapat melakukan akselerasi dan akhirnya melakukan deselerasi kembali sebelum melewati tikungan dengan kecepatan, ingat, maksimum hanya 10 km per jam. Dan setelah itu akselerasi kembali dan akhirnya deselerasi dan siap-siap belok ke kanan menuju lintasan lurus. Di lintasan lurus ini Anda wajib meningkatkan kecepatan Anda sampai sekitar 40 km per jam. Setelah itu, sebelum mencapai kepada tanda penyeberangan seperti pada gambar, maka lakukan pengereman, deselerasi, dan hidupkan sen kanan karena Anda akan berbelok ke sebelah kanan. Nah, pada titik ini, beloklah kanan dengan kecepatan maksimal sekitar 10 km per jam. Dan setelah itu lakukan akselerasi kembali, hidupkan sen kiri, dan sebelum Anda berbelok, maka Anda wajib melakukan deselerasi kembali. Setelah itu perhatikan kendaraan dari arah depan, spion kanan, dan pedestrian kanan. Bila perlu, berhentilah jika ada yang melaju dari depan, atau belok tepat sebelum tanda segitiga tengah jalan jika dirasa aman. Dan setelah melewati belokan, Anda bisa melakukan akselerasi kembali. Dan pada titik ini, perhatikan lampu stopan. Segera deselerasi jika lampu stopan berwarna kuning. Dan siap-siap berhenti jika berwarna merah, tapi Anda juga dapat melaju terus jika berwarna hijau. Nah, pada titik ini, tentu saja Anda harus berhenti jika lampu berwarna merah. Namun jika berwarna hijau atau dari merah ke hijau, Anda wajib untuk melihat kanan dan kiri untuk memastikan bahwa jalur perempatan tersebut aman dari pedestrian maupun kendaraan lain yang melintas.
Setelah itu, pada titik ini hidupkan sen kiri. Dan selanjutnya perhatikan spion tengah dan kiri, karena di depan Anda akan berbelok ke arah kiri. Dan pada titik ini, Anda wajib melakukan deselerasi, tengok arah kanan dan kiri, dan beloklah ke kiri jika dirasa aman. Setelah itu, lakukan akselerasi kembali, hidupkan sen kiri. Dan sebelum Anda berbelok di pertigaan, lakukan deselerasi, tengok spion kanan, kiri, dan perhatikan blind spot di sisi kiri Anda. Pada titik ini, Anda akan melewati lampu stopan kembali, maka perhatikan lampu stopan dan berhentilah jika berwarna merah. Namun pada saat lampu stopan berwarna hijau, baik dari merah ke hijau ataupun langsung hijau, pada saat Anda tiba di sana, maka Anda juga wajib menengok kanan dan kiri dan melaju secara perlahan untuk memastikan keamanan pejalan kaki, pesepeda, ataupun kendaraan lain yang melintas. Setelah melaju di perempatan tersebut, Anda akan dihadapkan pada perempatan berikutnya lagi. Dan tanpa mengurangi percepatan, tengoklah kanan dan kiri pada saat akan melintasi perempatan. Namun, Anda wajib untuk mengurangi kecepatan hanya jika terlihat ada kendaraan yang melintas dari sisi kanan atau kiri. Setelah itu, di persimpangan berikutnya akan terdapat tanda tomare tanpa ada bangunan di sisi kanan atau kirinya, sehingga pada tomare ini Anda wajib berhenti minimal 1 detik tepat sebelum garis tanda tomare. Tengoklah kanan dan kiri dan melajulah jika dirasa aman. Tetapi jika ada kendaraan yang melintas, maka Anda wajib untuk menunggunya. Pada titik ini, Anda wajib untuk menghidupkan sen kiri, tanda jika Anda akan siap-siap menepi dan finish tepat di tempat Anda start. Dan tengoklah spion tengah, kiri, dan blind spot kiri dan siap-siaplah menepi. Setelah itu, Anda harus parkir dan berhenti tepat pada saat Anda start sebelumnya. Dan yang harus Anda lakukan adalah tetap injak rem, aktifkan rem tangan, kembalikan persneling ke posisi P untuk matic dan N untuk manual, matikan mesin, lepaskan sabuk pengaman, dan kembalikan posisi tempat duduk. Setelah mendapat izin dari officer, keluar dari mobil dengan terlebih dahulu memperhatikan kanan, kiri, dan memastikan keadaan aman. Setelah itu tutup kembali pintu dengan posisi menghadap pintu dan pastikan bukan membelakanginya. Setelah selesai, dan silakan menunggu hasilnya di lantai 2.